Tidak dicabuk kok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Daramang Sadayana, hadirin saudara-saudara sekalian, hidup ini tidak selamanya menjadi bocah. Ada saatnya kita akan meranjak dewasa, betul. Hidup tidak selamanya menjadi muda. Ada saatnya kita berangsur menjadi tua, betul. Dan hidup kita tidak selamanya tenggelam dalam lautan air mata. Ada saatnya kita akan bahagia di hadapan keluarga, kita akan tersenyum di hadapan anak-anak kita nanti, dan bahkan kita akan saling bersyukur karena saling memiliki. Semua itu tergantung sa'ah wa sa'ah, berubah karena perputaran waktu dan pergeseran masa. Senang-senang kita sekarang, mungkin bersedih esok lusa. Sulit kita sekarang, mungkin bahagia esok lusa. Kapan saatnya bahagia? Kapan saatnya gembira? Kapan pula saatnya bersedih? Dan kapan pula saatnya merintih, betul? Berjalan sesuai arahkah hidup kita? Atau bahkan sebaliknya, berbelok arah, membanting setir dari jalan yang lurus ke jalan-jalan yang tak tahu arus. Layaknya seperti layang-layang yang kita buang di atas puncak. Ia pergi menjauh, ia terbang melayang. Nyatanya layang-layang tersebut tidak mempunyai arah dan tidak mempunyai tujuan. Betul? Nabi nganan urang kiri. Jauh. Jauh tak? Cek Nabi tuturkeun kiai, urang ka dukun. Jauh. Jauh tak? Jauh. Dan hidup ini tidak selamanya hidup, Pak. Ada saatnya kematian akan datang menjemput. Di mana saja kita sembunyi, kapan saja kita pergi. Nyatanya malaikat maut akan datang menjemput tanpa permisi, betul? Punten Kang, daya. Mukrima aja, mukrima. Mukrima aja. Nah, mungkin disinilah Pak, letak kelemahan kita. Kita tidak sadar akan kehidupan kita di dunia ini. Maka ada acuan, ada pacuan, dan ada peringatan dari Rasul. Apa tuh? Agar hidup kita lebih baik dari hari-hari kita yang sebelumnya kurang baik. Memang apa kata Rasul? Rasul mengatakan, Pak, iktanim khomsan qabla khomsin. Gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa di antaranya? Di antaranya itu iktanim hayataka qabla mautika. Gunakan hidupmu sebelum datang ajalmu. Perbanyak kebaikan kita ketika hidup sebelum datangnya ajal datang menjemput. Datang waktu sholat, berangkat. Datang waktu puasa, lakonan. Datang marhaba, mangkat. Datang pengawasan, indit, betul. Indit, jadi terkabur itu. Memang sebenarnya untuk apa sih kita hidup? Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan pula terhadap seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Sokrates. Ketika beliau ditanyakan untuk apa kita hidup, beliau hanya terdiam dan mampu mengeluarkan kata-kata, saya butuh 500 tahun hidup untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena akal tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya nggak? Karena apa tuh? Karena akal mempunyai batas, kawan. Akal mempunyai batas, makanya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pada akhirnya Allah menurunkan seorang nabi. Beliau adalah pemimpin para nabi. Beliau adalah Sayyidul Mursalin yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melalui beliaulah pertanyaan tersebut bisa terjawab. Yang mana Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak ada makhluk yang kuciptakan, kata Allah, baik jin maupun manusia, kecuali hanya untuk beribadah. Ulang Pak, beribadah. Sekali lagi, beribadah. Dan nyatanya ibadah itu terbagi dua, Pak. Satu, ibadah mahdoh. Dua, ibadah guer mahdoh, Mang Bim. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah murni, tidak ada sangkut paut dengan siapapun, tidak ada sangkut paut dengan apapun. Itu ibadah mahdoh. Contoh, sholat, Pak. Contoh, zakat, Bu. Contoh, haji, Krim. Dan lain sebagainya. Ada banyak itu ibadah mahdoh, yakni ibadah murni. Nyatanya bentuknya bentuk ibadah. Tidak ada campuran dengan siapapun atau dengan apapun. Itu ibadah mahdoh. Dua, ibadah guer mahdoh. Apa itu ibadah guer mahdoh? Contoh, menjadi pedagang. Contoh, menjadi polisi, Bro. Contoh, menjadi petani. Contoh, menjadi ibu rumah tangga bahkan. Jika diniatkan ibadah, itu akan menjadi ibadah. Nilainya seperti ibadah. Terus teh. Bu, kembali Bu. Gunakan hidup kita untuk banyak kebaikan sebelum datangnya ajal tanpa pemberitahuan. Kau mau nge-WA? Malaikat nge-WA ya. Iktanim hayataka qabla mautika. Gunakan hidup kita dengan baik sebelum ajal kita tanpa baik-baik menjemput. Ajal datang. Kematian menjemput. Pertanyaannya, kita bisa apa? Mancing, Den? Mau bisa. Mau bisa. Main PS, Bro. Mau bisa, Bro. Main PS, mau bisa tetap. Kenapa? Habis masa, habis waktu. Betul. Betul, Bro. Ibadah teu bisa, mun geus ajal datang mah. Mancing teu bisa. Ngalaan kerak teu bisa nya, Bi. Teu bisa rek kumaha-kumaha. Aing geus datangna ajal. Betul, Bro? Oke, baik. Ini sudah cukup rangka balikan, lalu closing. Perlu diingat, Bu, Pak, iktanim hayataka qabla mautika. Gunakan hidup kita dengan memperbanyak kebaikan sebelum datangnya ajal tanpa pemberitahuan. Wayahna ngaji, mangkat yuk Pak. Wayahna zakat, ayo lakonan ku urang nya. Demikian dari saya dalam rangka praktik acara. Dalam acara praktikum 1.2, mungkin sekian dari saya. Billahi hidayah wa taufik. Wasbunallahu wa ni'mar rafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.